Halo semuanya, di video kali ini saya mau bahas bagaimana rasanya tinggal di Bandung, termasuk berapa gaji dan biaya hidup di Bandung, dan beberapa hal lain yang perlu diketahui. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Bahtiar sesuai nama YouTube. Saya tinggal di Bandung sejak SMA, sudah 10 tahun tinggal di sini, kuliah di sini juga, dan bekerja di Bandung juga. Oke, langsung ke pembahasan berapa gaji di Bandung. UMR Bandung, kalau kalian cek di Google, gajinya itu UMR kotor 4.500.000. Kalau dipotong BPJS dan lain-lain, kan ada potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tapi belum kena potongan pajak penghasilan. Total gaji yang diterima bersih masuk rekening kurang lebih 4.200.000 dari gaji pokok. Kemudian kalau ada insentif performance atau bonus atau lembur, kurang lebih akan mendapat gaji sekitar 5 juta rupiah. Oke, anggaplah gajinya hanya UMR sebagai pegawai biasa, tidak ada bonus lain-lain. Maka yang didapat adalah 4.200.000. Nah, 4.200.000 berapakah biaya hidupnya dari gaji yang didapat tersebut? Satu, kosan. Penting kan, rata-rata orang merantau itu perlu tempat tinggal kosan. Kosan 1 juta rupiah. Ini dengan asumsi kamar yang sederhana namun tetap layak untuk tinggal, bisa beristirahat, parkiran nyaman, tidak terlalu masuk gang sempal-sempil, air bersih, ventilasi, cahaya dan udara masuk. Sebenarnya bisa dapat kosan di bawah 1 juta rupiah seperti 700, 800, namun ada kompensasi lain yang harus kita terima. Misalnya jalannya sempit, kadang airnya kotor, atau atapnya bocor dan lain-lain. Amannya itu 1 juta rupiah. Oke, dari 4.200.000 ya. Ini misal ada buntutnya ya, 4.200.000. Buntutnya 200.000 rupiah, anggaplah dipakai untuk utilitas internet, terus beli sabun dan lain-lain. Jadi total 4 juta. 1 juta rupiah habis dipakai kosan. Untuk makan, amannya 2 juta rupiah. Ini makan tuh termasuk kita makan 2 kali sehari, bayar parkir, mungkin kita jajan ke Indomaret, ada biaya lain-lain. Nah, 2 juta yang ini tuh mengcover kebutuhan kita. Dan terakhir 1 juta rupiah ini free cash ya. Bisa dipakai untuk kita simpan sebagai dana jaga-jaga atau dana darurat. Jadi jujur aja, untuk saya pribadi yang masih lajang hidup sendiri, gaji UMR itu hanya cukup untuk diri sendiri. Memang ada beberapa teman yang sudah menikah dengan gaji UMR itu, mereka cukup untuk mengcover kebutuhan dia dan istrinya dan 1 anaknya. Namun itu juga sudah ngap-ngapan. Nah, barangkali teman-teman yang ingin bekerja di Bandung, hal-hal tadi bisa jadi pertimbangan. Kemudian hal lain yang perlu diketahui di Bandung. Bandung itu seberapa menarik? Jawabannya subjektif, tergantung teman-teman melihat dari mana. Bagi saya yang saya pernah bekerja di Jakarta dan saya pernah bekerja di Subang, kabupaten. Di Bandung itu karena cuacanya dingin sejuk, jadi untuk kerja itu nuansanya tuh santai, agak slow sih guys. Kalau di Jakarta tuh semuanya satset, semuanya cepat, semuanya tuh berusaha ngegas gitu loh. Nah, sedangkan di Bandung orang-orang tuh
karena cuacanya dingin, anyep, sejuk, senyap-senyap. Jadi santai, enaknya buat tiduran, mager, rebahan, main HP. Nah, terus bagaimana kondisi jalanan di Bandung? Kondisi jalanan di Bandung itu sama seperti kota lain di Indonesia pada umumnya, macet, dan transportasi umumnya buruk ya di Bandung itu. Kalau di Jakarta itu ada banyak pilihan transportasi umum, namun di Bandung ini angkot itu sangat tidak bisa diandalkan. Jadi kereta juga jalurnya hanya satu ya. Jadi kita mau kemana-mana itu sulit menggunakan transportasi umum. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kendaraan pribadi. Jadi kita sekurang-kurangnya punya kendaraan pribadi berupa motor maupun mobil ya. Meskipun dalam hal ini gaji UMR tuh nggak fit untuk memakai mobil. Nah, kalau teman-teman merantau ke Bandung tidak punya kendaraan, berarti teman-teman akan menggunakan transportasi umum kan. Yang bisa diandalkan hanya ojek online, kayak Gojek, Grab, mungkin ada yang lebih murah di bawahnya itu Maxim dan InDriver. Jujur aja, di Bandung ini macetnya parah ya. Macetnya tidak terpola, jalanan juga banyak jelek. Titik-titik bagusnya itu hanya sedikit. Titik bagus di Bandung itu mungkin yang teman-teman tahu, Cihampelas, Dago, Braga, Lengkong kecil, daerah Pasteur. Namun sisanya itu ya banyak pemukiman kumuh, jalanan sempit, masuk gang-gang, tidak ada ventilasi cahaya matahari. Jujur aja sangat buruk sih guys. Padahal ini kota gitu. Terus kalau teman-teman berniat bekerja di Bandung, cocoknya itu dengan kondisi apa? Ini menurut saya pribadi ya. Kondisi teman kerja di Bandung cocok itu, 1, masih lajang. 2, mungkin sambil kuliah melanjutkan studi, bisa S1 atau S2. Yang ketiga, teman-teman tidak dikejar target seperti target menikah, target punya rumah, dan lain-lain. Karena kalau punya target keuangan tertentu yang jumlahnya besar, jujur di sini sulit sih guys. Untuk mendapat gaji 5 juta rupiah itu sulit, apalagi di atas itu. Apalagi di Bandung sendiri masih banyak pegawai karyawan yang dibayar di bawah UMR, seperti UMR-nya kan 4.200.000. Mereka masih banyak yang dapatnya itu 2,5 juta, 3 juta, seperti pegawai restoran, hotel, atau pegawai informal yang ngepek paket. Jadi begitu teman-teman yang saya ingin share, semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman punya pertanyaan perihal Bandung, mungkin kuliah, kerja, atau hidup di Bandung, silahkan komen di bawah. Kalau saya baca dan saya bisa menjawab, saya bisa bikin videonya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ya meskipun tadi saya banyak bilang hal-hal yang kurang menyenangkan di Bandung, namun ada hal yang menyenangkan juga di kota ini. 1, di kota ini seperti apa ya, hal yang menyenangkan di kota ini itu